ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di dalam kebersamaan itu banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Ya. Ada sebagian manusia ini, dia seakan-akan merasa dirinya jagoan. Dia anggap bahwa pemikirannya itu yang paling top. Ya, belakang ini ada gerakannya, gerakan akal sehat namanya. Ya, nggak tahu juga dia kasih cap dirinya akal sehat dari mana. Kalau menurut saya akalnya belum pernah sehat. Dianggap bahwa menentang pemerintah dan selalu menyelisih pemerintah itu akal sehat. Ya, ini adalah hal yang keliru. Jelas ya? Akal yang sehat itu adalah apa yang mencocoki jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa kebaikan untuk manusia, membawa kebaikan untuk manusia. Karena itulah seorang itu jangan menganggap dirinya, oh saya ingin sorga, saya ingin bela Islam, saya ingin menolong Islam. Jalannya bagaimana? Dengan melakukan demo-demo di jalan, ya, menghalangi orang-orang lalu lalang, memutus jalan-jalan manusia. Mana ada pintu sorga seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dayyaqa tariqan, atau man dayyaqa manzilan, atau qata'a tariqan, atau adha mu'minan, fala jihadalah." Barang siapa yang mempersempit tempat singgah seseorang, ada tempat singgah, halte bus, tempat berdiri, dia persempit, atau dia putus jalan orang, atau dia ganggu seorang mukmin, kata Nabi itu tidak ada jihad bagi dia. Ini bagi orang-orang yang pergi berjihad benaran ini, dipimpin oleh pemerintah. Itu kalau dia mengganggu 3 hal ini, itu dikatakan oleh Nabi tidak ada pahala jihad bagi dia. Apalagi orang yang kerjanya jemuran-jemuran di jalan. Tidak ada asal usul di dalam syariatnya. Kalau mau membela Islam bukan begitu caranya. Bukan dilarang menasihati pemerintah, nasihati, silahkan. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Iya. Terus orang yang menasihati itu kalau dia punya ide, itu jangan langsung dia patenkan bahwa ide saya ini yang paling benar. Dari mana kamu tahu yang paling benar? Iya. Itu banyak orang-orang itu kondisinya seperti pemain bola itu. Tahu pemain bola ya? Ya, itu sporternya lebih hebat dari pemainnya. Ya, kalau pemainnya soal tendang saja, wah ini betul-betul, wah masa sisa sedikit, betul-betul tolol orang ini. Ya. Kalau dia sendiri main, mungkin dia akan lebih kacau daripada itu. Jelas ya? Itu di sebagian orang di pemerintah. Oh ini pemerintah tidak benar kebijakannya. Dia belum tahu asal usul di dalam politik kebijaksanaan itu. Kadang ada hal-hal yang tidak tampak pada orang. Tidak semua orang bisa memahaminya. Di perjanjian Hudaybiyah itu, tahu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu Nabi menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin di Mekah. Tidak berperang selama 10 tahun. Salah satu butir perjanjian, ini perjanjiannya Nabi ini di Hudaybiyah ditahan oleh kaum musyrikin. Mau pergi haji, ditahan. Tidak boleh pergi haji. Maka terjadilah perjanjian. Di antara butir perjanjian tahun ini mereka tidak boleh haji. Harus pulang ke Madinah. Ini merugikan atau tidak? Merugikan. Di antara butir perjanjian, kalau ada muslim di Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, wajib dikembalikan lagi ke Mekah. Saya mau tanya, ini merugikan umat Islam atau tidak? Ya mungkin kalau dia melakukannya di masa sekarang dari pemimpin, itu sudah dibilang pengkhianat kaum muslimin. Antek-antek kafir. Kalau dia melakukannya di masa sekarang. Ini Nabi yang melakukannya. Sampai Umar waktu itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, lalu kita mati, yang mati di tengah kita mati syahid masuk surga, kata Nabi ya. Yang mati dari kaum musyrikin di neraka, kata Nabi ya. Terus kata Umar, kenapa kita terima kehinaan dalam agama kita? Kita terima perjanjian gini. Kata Nabi SAW, wahai Umar, begitu saya diperintah. Jelas ya? Ada hal-hal yang kadang tidak bisa dicerna oleh sebagian orang. Umar saja belum bisa mencernanya. Jelas ya, dalam masalah-masalah politik, urusan kenegaraan.
Ini nggak tahu asal usulnya, dia nggak ngerti juga kebijaksanaan yang terkait dengan manusia negara, tiba-tiba mau komentar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas ya? Ini termasuk musibah di masa sekarang. Tapi bukan artinya pemerintah itu malaikat, tidak ada dosa dan kesalahan. Mungkin mereka keliru, tapi kalau keliru mau dinasihati, nasihati. Betul, itu hal yang bagus. Berada di depannya ya, berada di depannya, berani berucap yang benar, itu namanya kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim, tapi di depannya, bukan di jalan teriaknya. Di depan dia, itu baru benar, saya kasih 10 jempol nanti. Kalau dia berani di depannya. Jelas ya? Menasihati di depan dia langsung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadits yang lain, "Man indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran, fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Hendaknya dia pegang tangan pemerintah ini. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Kalau dia tidak mampu, Allah tidak bebani dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau dia tidak mampu dengan apapun, dia berdoa kepada Allah supaya pemerintahnya diperbaiki, dibantu di atas ketaatan. Itu cara orang yang memiliki hati penduduk sorga. Hatinya selamat, tidak ada kedengkian. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Disiksa, dizalimi di 3 generasi pemerintahan Imam Ahmad. 3 masa khalifah. Khalifah ini diganti, ganti lagi yang lain, ganti yang lain. 3 kali ganti khalifah, Imam Ahmad dizalimi. Tapi bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, doa ini saya hanya peruntukkan untuk pemerintah. Ini orang-orang yang tulus hatinya. Itu sifat para ulama. Yang seperti itu, menghendaki kebaikan untuk manusia. Sebab kalau pemerintah baik, baik juga rakyatnya. Manusia akan menjadi baik. Iya. Maka ini bentuk dari berjamaah, banyak berkahnya. Banyak kebaikannya. Kita dalam makan saya beri contoh sederhana. Pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kita ini makan-makan, tapi kenapa perasaannya tidak pernah kenyang?" Iya. Pernah merasa seperti itu? Makan-makan tapi merasa apa? Tidak kenyang. Kata Nabi SAW, barangkali la'allakum tatafarraqun. Barangkali kalian ini kalau makan berpecah-pecah, sendiri-sendiri makannya. Ya. Kata beliau, ijtami'u ala ta'amikum yubaraku lakum fih. Berkumpullah kalian semua untuk makan bersama. Akan diberkahi makanan kalian itu. Maka para sahabat pun makan bersama. Akhirnya mereka pun mendapatkan keberkahan. Karena itu makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Ya kalau misalnya ada 3 orang ya, terus beli makanan, yang datang cuma 2 bungkus. Bagaimana caranya untuk cukupi? Sudah, 2 bungkus itu gabung, terus makan bertiga. Pasti akan cukup itu, akan berberkah. Ya, akan tahan insya Allah 2 hari pun tahan. Jelas ya? Itu bentuk keberkahan. Tapi kalau banyak belum tentu. Ini dalam masalah makanan saja, berkumpul bersama, diberkahi. Apalagi dalam urusan seorang itu hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup bersama di suatu tempat. Itu diperlukan kebersamaan. Ya, ini keindahan syariat, pintu-pintu sorga. Allah berikan untuk seseorang, dia berada di rumahnya tidur-tidur. Dia yakini wajib untuk berjamaah, wajib untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Di pundaknya ada baiat terhadap pemerintah. Dia tidur, dia dalam kondisi tidur beramal dengan amalan penduduk sorga. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan dia benci kepada pemerintah, dia tidak akui pemerintah yang berkuasa, ini artinya dia tidur seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan baiat kepada pemerintah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Matinya seperti mati jahiliyah.
Maka ini perhatikan, ini berpengaruh, bukan hal yang kecil.